warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun airdrop ya. Jadi seperti biasa di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi mengenai Pi Network tentunya. Jangan di-skip, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, kita langsung saja menuju ke pembahasan di sini. Yang mana saya akan membacakan di sini ya mengenai informasi Pi Network ini ya. Jangan di-skip ya, disimak sampai selesai agar kalian tidak gagal paham, oke? Dan di sini ya, sahabat pioners, jika kita berbicara tentang Pi Network, maka kita akan mengupas sistem perekonomian di mana di dalamnya ada regulasi politik ekonomi, ya, hukum perdagangan, tata kelola perdagangan, manajemen, akuntansi, keuangan, dan biaya, siklus perekonomian global, dan masih banyak lagi tentunya ya. Luas sekali cakupannya. Kenapa demikian? Itu karena Pi Network dalam memulai dan membentuk nilainya melalui kegiatan pasar nyata, yaitu utility market konvensional, baik skala mikro maupun makro. Jadi memang tidak mudah memahaminya, tapi paling tidak harus tahu walaupun secara umum, agar kelak kita bisa membuat strategi dalam mengelola Picoin yang kita miliki dengan baik, ya. Dan tentunya dapat menyikapi segala perubahan yang terjadi. Karena baik di pasar nyata mau digital, tetap akan terjadi fluktuasi. Jadi supaya tidak kaget ya, Picoin nantinya akan menjadi pendamping fiat cryptocurrency di semua negara. Maksudnya pendamping fiat currency di semua negara. Karena Picoin dapat diaplikasikan langsung ke dalam kegiatan pasar nyata tanpa harus dikonversi terlebih dahulu. Berbeda halnya dengan koin kripto klasik lainnya. Mereka harus konversi dulu ke fiat untuk bisa dipakai pembayaran barang dan jasa. Karena pembentukannya langsung di bursa kripto, jadi tidak memiliki utility market konvensional seperti Pi Network. Harga awal Pi koin yang tinggi dan memang harus tinggi, dan sepantasnya memang harus tinggi ya, karena jumlahnya yang terbatas dan penerapannya langsung kepada barang dan jasa secara nyata agar dapat memenuhi kebutuhan beragam transaksi perdagangan. Dan hal ini akan membentuk likuiditas yang sangat baik bagi Picoin dan akuntables karena menggunakan blockchain serta terorganisir ya. Sahabat pioners, memahami Pi Network itu tidak semudah memahami kripto klasik seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan cryptocurrency lainnya ya. Memang harus banyak belajar, disitulah seharusnya.
Karena Picoin akan mendorong teman-teman untuk menjadi pembisnis yang handal nantinya, ya. Kalau tidak mau belajar, maka Anda akan mudah untuk menjadi korban penipuan, ya. Seperti halnya ya, yang mana yang dimaksudkan Anda bisa kena tipu di sini terkait beberapa oknum yang pasti ya, bahkan pada saat ini juga sering terjadi bahwa beberapa oknum sudah banyak sekali ya ingin menipu para pioners dengan ya membuat para pioners down ya dari semangatnya untuk mempertahankan Picoin mereka dengan mengiming-imingi bahwa Picoin ini tidak bernilai dan bahkan akan merugikan para pioners. Itulah yang selalu dikatakan kaum-kaum nyinyir ataupun para oknum-oknum yang ingin menyerok koin Pi ya. Jadi untuk sebagian para pioners yang awam tentunya ya harus berhati-hati terkait ini. Maka dari itu jangan sungkan untuk menonton informasi-informasi dari setiap update-update video terbaru saya ya. Karena di sini ya saya tentunya akan selalu menjelaskan perjalanan dan proses perkembangan Pi Network dari hari ke hari ya. Dan tentunya bagi kalian yang awam, insya Allah di sini akan mendapatkan titik terang penjelasan yang sepantasnya ya mengenai Picoin ya. Jadi jangan sampai kalian tertipu lagi ke depannya ya. Tentunya di sini saya menghimbau dan memberi solusi kepada kalian untuk lebih memahami mengenai Pi Network tentunya ya. Jadi sayangilah koin Pi kalian karena koin Pi kalian itu sangatlah bernilai ya. Oke. Dan kita lanjutkan di sini. Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Harga konsensus 1 Picoin sama dengan $314.159 ya. Oke. $314.159. Anggap saja seperti ini, sistem pembayaran global tanpa memiliki cukup koin untuk beredar ya. Penguncian 90% koin stabil 90 C per O ya, seperti yang kalian lihat di layar ya. Penguncian 90 C per O koin stabil. Artinya harga tidak bisa naik turun secara acak seperti mata uang digital lainnya. Itulah yang coba dicapai oleh jaringan Pi. 35 juta pioners akan bertanggung jawab untuk mewujudkan Pi ya. Bayangkan Anda berada di antara 35 juta pertama. Itu adalah tanggung jawab Anda untuk membeli barang dan menjual kepada siapapun menggunakan koin Pi sebagai pembayaran. Ini bukan hanya mata uang kripto tetapi jaringan yang akan mengambil alih sistem pembayaran dunia. Miliaran orang dengan value yang rendah itu akan jatuh ke tangan miliarder dan ketika itu terjadi nilainya akan melonjak dan orang biasa tidak akan bisa membelinya, yaitu membeli Picoin tadi ya. Web 3.0 NFT Metaverse PIOS ya. PIOS Pi Operating System. Tim inti mengatakan nilai Pi itu di tangan masyarakat. Jika menurut Anda jaringan Pi akan
bertahan selama 50 sampai dengan 100 tahun ya ke depan. Lalu mengapa Anda menilai Pi Anda seharga 314 dolar ya? Lalu mengapa? Ini adalah koin stabil, bukan Bitcoin atau Picoin tidak akan naik turun secara acak. Jadi orang yang mengatakan 1 Pi sama dengan 314 dolar sebagai permulaan harus pergi dan melakukan riset tentang stablecoin ya, stablecoin, oke? Anda tidak dapat memiliki koin yang stabil dan Anda berharap harganya akan naik dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Ini bukan Bitcoin. Ingat, ini bukan Bitcoin. China berencana membuat blockchain bank ya untuk menyimpan koin Pi untuk reservasi ya. Dan Anda berpikir 314 dolar ketika China mengatakan 314.159 dolar. Ini untuk menggantikan mata uang fiat tradisional ya. USA ya mengatakan 1 juta dolar per 1 Pi ya sama dengan 1,00000 Pi sama dengan 1 juta dolar ya. Karena mereka mengerti apa itu stablecoin ya. Ingat ya di sini, karena mereka mengerti apa itu stablecoin ya. Oke, perlu digarisbawahi oke. Anda tidak perlu tidur dan berpikir harga akan turun atau naik. Anda telah sampai sejauh ini. Hargai Pi Anda dan bantu orang lain ya. Jangan jual koin Pi Anda dengan nilai murahan ya. Jangan jual Pi coin Anda dengan nilai yang receh tentunya ya. Sungguh sangat memalukan sekali untuk sebagian orang ini ya, ataupun sebagian para pioners ini yang melakukan penjualan koin Pi dengan harga yang sangat receh. Karena seharusnya dari penjelasan ini mereka sudah mulai paham apa sih itu Picoin, mengapa harganya sangat pantas untuk dihargai sangat tinggi gitu ya. Tentunya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi tergantung pemahaman Anda lah ya. Sudut pandang Anda dalam menilai Picoin itu seperti apa. Itu hak Anda ya. Mungkin Anda mempunyai analisis sendiri ya. Anda bisa menganalisis sendiri gitu ya. Bagaimana yang saya sampaikan ini, apa menurut Anda benar atau ini adalah sebuah hal yang tidak akan terjadi, itu keputusan Anda. Di sini saya hanya menginformasikan, yakin ataupun tidak itu hak Anda ya. Jadi jikalau Anda masih ragu, masih tidak percaya dengan perkembangan ya, informasi seputar Pi Network dan apa sih itu Pi Network yang sudah sering saya jelaskan tentunya, masih saja Anda bebal dan tidak yakin dan tidak percaya, sangat mudah dan simpel sekali, tinggal hapus saja aplikasi Pi Network di handphone Anda ya. Ini sudah sering saya ingatkan. Di sini tidak ada pemaksaan, itu tidak ada ya. Di sini tidak ada memaksa Anda untuk harus mendownload aplikasi Pi Network, itu nggak ada. Itu tergantung Anda. Apa yang Anda pilih ya, demi Anda juga ya. Karena para pioners yang bergabung Pi Network ini tentunya berharap sebuah kesuksesan yang akan diraih di masa mendatang, yaitu di fase open mainnet ke depan ya.
Namun jikalau Anda ragu dan mengatakan Picoin ini scam atau segala macamnya lah ya, silahkan tinggalkan, di skip, tidak usah dihiraukan, oke? Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi mengenai Pi Network ya. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah like dan subscribe di channel saya. Tentunya tanpa dukungan dan support dari kalian semua, channel saya ini bukanlah apa-apa ya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya mengupload video terbaru, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya. Dan oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.